A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, pada sore yang berbahagia ini kita kembali di hadapan para pemirsa sahabat TPNU Medan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada sore yang berbahagia ini kita bermujakarah kembali, yaitu tentang Ramadan, yang disampaikan oleh narasumber kita nanti, yaitu Ustadz Dr. Sahabat Nuh Siregar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Sahabat pemirsa sahabat TPNU Medan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini Dr. Muhammad Nuh Siregar adalah salah satu pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Medan di unsur Suriah, dan juga sebagai akademisi saat ini yang ditugaskan dan diamanahkan oleh Rektor UIN Sumatera Utara sebagai wakil dekan bidang administrasi umum di Fakultas Usuluddin dan Studi Islam. Para pemirsa sahabat TPNU Medan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada sore yang berbahagia ini kita berbincang dengan tema yaitu hadis-hadis populer bermasalah tentang bulan Ramadan. Pemirsa sahabat TPNU Medan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan beranjak daripada tayangan ini. Kita sama-sama mendengarkan sama-sama apa yang nanti disampaikan oleh narasumber kita, menjadi amal ibadah bagi kita nanti apabila kita bisa mengamalkannya apa yang baik-baik. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan bermanfaat bagi kita. Tanpa memperpanjang kalam, kepada Al-Ustadz kami persilahkan dengan segala hormat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa TPNU, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, as-shaimin was-shaimat rahimakumullah. Tiada bosan kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmat, nikmat, terlebih-lebih nikmat kesehatan, nikmat keimanan yang sampai sekarang ini masih eksis dalam akidah kita, dalam tauhid kita, sehingga pada hari ini kita masih dapat melaksanakan puasa Ramadan 1446 Hijriah. Pemirsa sahabat TPNU yang dirahmati Allah, salawat dan salam tentunya kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi penghabisan, penyelamat umat, nabi akhir zaman yang kita harapkan syafaatnya di hari kemudian. Mari sama-sama kita basahi lisan kita, basahi lidah kita dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan kita harapkan dengan banyaknya kita bersalawat, manfaatnya kita rasakan di muka bumi ini, terlebih-lebih nanti manfaatnya di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat TPNU yang dirahmati Allah, sebagaimana tadi Al-Ustadz Suhendrik mengatakan bahwa tema kita pada sore hari yang berbahagia ini adalah hadis-hadis populer yang bermasalah seputar Ramadan. Banyak kita dengar, bahkan kita saksikan, baik itu secara elektronik
ya, media televisi, bahkan YouTube, media sosial lainnya, ketika memasuki bulan Ramadan, banyak para muballigh, para ustadz menyampaikan beberapa yang disinyalir mereka sebagai hadis. Namun ketika kita telusuri, ternyata pernyataan itu bukanlah hadis. Ini penting sekali disampaikan karena supaya terhindar dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka hendaklah dia menempati tempat duduknya di api neraka. Salah satu cara menyampaikan bahwa itu perkataan Nabi, padahal bukan Nabi, itu biasanya para ustadz menyampaikan. Maka orang-orang seperti itu kita khawatirkan nantinya akan menempati tempat duduk di api neraka. Karena dia menyebarkan hadis palsu. Nah, inilah maka dalam kesempatan sore yang berbahagia ini, kita akan membincangkan ini yang bertujuan agar kita, siapapun yang melihat dan menonton acara ini, supaya mengetahui bahwa pernyataan-pernyataan yang populer di masyarakat yang akan saya sampaikan nantinya adalah bukan hadis. Ini yang menjadi tujuan kita di sore hari yang berbahagia ini. Apa itu diantaranya? Ketika menyambut bulan Ramadan, sering kita dengar bahwa para penyampai mengatakan orang-orang yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah mengharamkan jasadnya masuk api neraka. Ini luar biasa. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasaduhu 'alan niron, katanya. Nah, ini sering kita dengar bahwa para muballigh mengatakan ini hadis. Padahal setelah kita periksa dalam kitab-kitab mu'tabarah, bahkan kitab-kitab hadis lainnya, tidak kita temukan redaksi seperti itu. Hadis ini atau pernyataan ini ditemukan setelah saya periksa ada dalam kitab Durratun Nasihin. Dalam Durratun Nasihin, hadis ini atau pernyataan ini dikatakan oleh beliau, penulisnya Utsman itu, bahwa itu hadis. Padahal tidak ada satupun dalam kitab hadis yang mengatakan riwayat seperti itu. Nah, oleh karenanya ini sering kita dengarkan nantinya. Silakan. Ya. Dari segi makna pun kan logikanya, masa dengan bergembira dengan bulan Ramadan, datangnya bulan Ramadan, sudah diharamkan jasadnya masuk neraka. Kalau itu benar, ya udah nggak usah puasa lagi dong. Cukup bergembira saja. Nah, rasionalnya begitu. Nah, ini yang menjadi yang pertama yang ingin saya sampaikan, bahwa jangan lagi kita mengatakan bahwa itu hadis. Ya, oke. Ini yang pertama. Yang kedua adalah sering kita dengar juga mengatakan para penyampai itu, seandainya umat itu tahu apa yang ada pada bulan Ramadan, maka mereka menginginkan bahwa setiap tahun itu bulan Ramadan. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna sanah kullaha Ramadan. Ini luar biasa. Seandainya umatku ini tahu apa yang ada pada bulan Ramadan itu, maka mereka niscaya menginginkan bahwa selama setahun itu bulan Ramadan. Wah, luar biasa. Nah, ini kita bisa lihat juga dalam Durratun Nasihin. Nah, nggak ada dalam kitab-kitab lainnya. Nah, oleh karenanya, kalaupun memang ada yang mengatakan seperti itu, jangan dikatakan hadis. Ya,
Sehingga dengan kita mengatakan itu hadis sudah jadi bermasalah kan? Nah, itu bahkan kita menjadi penyebar hadis palsu. Oke. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini yang populer juga. Ya. Syahrul Ramadan katanya ya. Awalu syahrul Ramadan rahmah. Ya. Wa awsatuhu maghfirah. Wa akhiruhu itkum minan nar. Ini sering juga. Kadang-kadang kita mendengar ini, ya bagi saya pribadi sakit kuping kita mendengarnya. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat dalam kitab-kitab Mu'tabarah fikih, kitab karya Wahba Az-Zuhaili dalam Fiqhul Islam wa Adillatuhu itu ada kalimat ini. Memang disinyalir oleh Wahba Az-Zuhaili sebagai hadis. Tapi ingat bahwa beliau bukan ahli hadis. Nah, sehingga dengan demikian mungkin dia adalah keliru dalam mengatakan itu. Namun yang jelas bahwa kalau kita lihat dari referensi-referensi hadis, termasuk dari kitab-kitab takhrij hadis, ini dikatakan bahwa hadisnya adalah palsu. Ya. Kenapa? Karena bulan Ramadan itu tidak ada perbedaan antara hari pertama dengan hari ke-30. Sama. Kecuali malam Lailatul Qadar. Kalau malam Lailatul Qadar jelas 1000 bulan. Tapi malam-malam yang lain itu sama. Jadi mau rahmat, mau idkun, mau maghfirah sama dalam 30 hari itu. Tidak seperti yang disinyalir bahwa awalnya 10 yang pertama itu adalah rahmat, 10 yang kedua adalah ampunan, 10 yang ketiga adalah mencegah dari api neraka. Wah, itu tidak hadis ya, tapi itu hadis palsu. Kenapa? Karena dalam sanadnya ada 2 orang yang dituduh sebagai pemalsu hadis. Oleh karenanya, kalau dalam sanad riwayat ini ada 2 orang yang dituduh pemalsu, maka tentunya yang mereka sampaikan juga palsu. Nah, ini sebagai salah satu kehebatan ilmu yang dibuat atau yang dirumuskan oleh para ulama hadis dalam mendeteksi hadis itu sahih atau hadis itu hasan atau hadis itu dhaif atau hadis itu palsu. Maka ketika ada salah satu di antara sanadnya atau periwayatnya yang dituduh sebagai pendusta, kadzdzab ya, atau adzab, ilaihil muntaha fit takdzib dan sebagainya, dajjalun dan seterusnya, maka itu riwayatnya tidak diterima atau maudhu. Ini yang ketiga. Nah, lalu yang keempat apa lagi? Ini sejak kecil pun awak sudah tahu ini. Tapi sampai sekarang ketika kita dengar, kita lihat lagi kembali, ternyata itu bukan hadis Nabi. Apa itu? Naumus shaim ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Ini luar biasa ini. Ya memang dari segi makna betul. Betulnya apa? Ya, kalau dia melek, melakukan maksiat, bagus tidur. Nah, kira-kira begitu ya. Ya, daripada melek sekarang, ya, banyak handphone, banyak menonton atau melihat sesuatu yang mungkin memakruhkan puasa, bahkan membatalkan puasa, kan lebih bagus tidur. Maka sekarang makin muncul lagi, makin populer lagi, disampaikan tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Ya kan? Diamnya itu adalah ibadah. Doanya itu mustajab. Nah, ini yang menjadi masalah. Oleh karenanya, 4 hal ini bahagian dari yang populer dikatakan hadis di saat-saat Ramadan tiba dan Ramadan akan datang. Para penyampai, para muballigh, para ustaz selalu menyampaikan 4 hal. Sebenarnya banyak lagi hal-hal yang lain yang
mungkin tidak sepopuler yang 4 ini. Tapi dari berbagai hadis-hadis yang populer di masyarakat kita terkait dengan Ramadan, inilah 4 poin yang menjadi utama. Ya, menjadi utama dalam masalah hadis-hadis yang populer sekitar Ramadan. Saya pikir ini yang menjadi apa yang saya sampaikan di sore hari yang berbahagia ini. Untuk lebih lanjutnya kita diskusi saja, sehingga lebih jelas dan lebih bermanfaat, bahkan lebih terkesan dialog, ya, berdialog dengan pemirsa. Demikian saja yang bisa sampaikan. Terima Dan kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Ustadz. Jadi alhamdulillah, terkadang ini untuk salah satu ilmu yang bermanfaat itu yang disampaikan gitu kan, para mubaligh, para pendengar semua, ini sangat-sangat ilmu yang bermanfaat untuk kita amalkan. Jadi gini Ustadz, ini perlu juga ada sedikit pertanyaan gitu kan, atau apa gitu. Kira-kira Ustadz, apa solusinya agar para mubaligh ini terhindar dari namanya hadis-hadis populer tapi dia nama palsu atau yang apa namanya Ustaz? Doib itu. Nah, agar terhindar gitu Ustaz. Oke. Daripada hadis-hadis. Baik, pertanyaan yang bagus ini. Kalau muncul pertanyaan seperti itu kan berarti dia mau berubah Ya. atau mau lebih tahu tentang hal itu. Yang sayangnya kan tidak mau bertanya, mengambil solusi bagaimana menghindari, mengantisipasinya. Oke. Sekarang buku-buku yang ditulis oleh para ulama kita, khususnya Indonesia, sudah banyak yang terkait dengan hadis. Ya. Kalau dalam bahasa Arab tentunya sudah nggak usah kita tanya lagi. Nah, sekarang kalau kita mau menyampaikan sesuatu, ya, paling tidak Anda harus membaca buku yang ditulis oleh para ulama kita yang terkait dengan apa yang kita sampaikan. Tentunya bukunya yang harus relevan. Nah, seperti buku yang ditulis oleh Ali Mustafa Yaqub dalam bukunya yang berjudul Hadis-Hadis Bermasalah. Bahkan ada juga bukunya Hadis-Hadis Palsu sekitar Ramadan. Ya. Jadi kita harus merujuk kepada kitab yang memang khusus membahas itu. Ya. Ali Mustafa Yaqub sebagai ulama Indonesia kontemporer banyak menulis tentang itu. Maka saya banyak merujuk ke kitab beliau dengan apa yang saya sampaikan. Kalau dalam kitab Arabnya banyak, ya. Sebenarnya kalau kita bisa membaca kitab Arab, bukunya banyak sekali. Mau yang besar ada, mau yang kecil ada. Ya. Kalau mau yang besar, kumpulan hadis-hadis yang bermasalah itu adalah kitab Al-Mawdu'at. Isinya itu hadis-hadis palsu yang ditulis oleh Ibnul Jauzi. Oke. Ada lagi yang ditulis oleh ulama kontemporer yang wafat tahun awal-awal 2000-an. Ya, Muhammad Nasruddin Al-Albani. Ya. Dia menulis buku Silsilatul Ahaditsud Dha'ifah wal Mawdu'ah. Sudah ada terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia, 3 jilid. Ya, silsilah hadis dhaif dan hadis palsu. Di situ ada dengan apa yang hadis-hadis yang saya sampaikan tadi, pernyataan-pernyataan yang saya sampaikan tadi, ada dalam kitab itu. Apalagi ada kitab yang kecil, 1 jilid saja, Al-Maqasidul Hasanah, yang ditulis oleh As-Sakhawi. Ya, isinya adalah hadis-hadis populer di masyarakat yang bermasalah. Ada lagi kitab Abdurrahman Ibn Diba', judul bukunya Tamyizut Tayyib Minal Khabith. Itu kecil sekali.
Ya, satu jilid saja tipis, dan ada yang lebih tipis lagi namanya Asnal Matalib yang ditulis oleh Al-Hud. Jadi saya sarankan kepada kita semua, bagi yang mau menyampaikan atau orang-orang yang memang dituakan untuk menyampaikan nasihat-nasihat, menyampaikan tentang ceramah-ceramah agama, maka rujuklah kitab-kitab itu supaya kita terhindar dari penyebar hadis palsu. Yang kata Rasulullah, orang yang menyebarkan hadis palsu itu tempatnya di api neraka. Nah, jadi jangan heran nanti di akhirat, Ustadz kok di neraka katanya, ya kan? Padahal Ustadz ini. Padahal Ustadz. Salah satu penyebabnya yaitu. Nauzubillah lah, mudah-mudahan kita pun jangan sampai masuk neraka gara-gara itu. Ya, maka sedaya upaya kita hindari untuk menyampaikan pernyataan yang tidak tahu kita apakah itu hadis atau tidak, lalu kita katakan itu hadis. Nah, ini jadi bermasalah. Bagus nggak usah dibilang hadis. Oh. Ada riwayat seperti ini, tapi saya tidak tahu apakah hadisnya sahih atau tidak. Nah, bagus kita mengaku sendiri. Nah, sehingga dengan demikian kita terhindar dari apa yang dikatakan oleh Rasulullah, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Nah, itu mungkin sebagai antisipasinya. Terima kasih Al Ustadz. Ini sangat luar biasa kajian pada sore yang berbahagia ini, terkhusus kepada para mubaligh dan kepada warga Nahdien, terkhususnya di Kota Medan. Ini karena Ustadz kan banyak kadang apa yang disampaikan, tapi sebelum menyampaikan tidak tahu, belum mengoreksi gitu Ustadz kan, apa yang disampaikan, buku-bukunya. Ini kira-kira Ustadz tadi kan udah banyak yang disampaikan tentang hadis-hadis populer, tapi sebenarnya bertentangan gitu Ustadz. Bukan bertentangan lagi, tapi bukan hadis gitu. Keliru ya. Nah, ini jadi Ustadz, pesan-pesan untuk para Ustadz, para mubaligh agar terhindar daripada golongan-golongan ini, golongan orang-orang yang menyampaikan tapi bukan melalui daripada belum membaca hadis, katanya udah hadis gitu Ustaz. Ya. Sekarang kan zamannya sudah modern, masing-masing sudah memiliki handphone di tangan, sudah memiliki jaringan internet. Paling tidak ya, adalah upaya untuk menelusuri yang kita hafal selama ini atau yang kita tahu selama ini yang akan kita sampaikan kepada orang lain, kita telusuri dulu. Benarkah itu hadis atau tidak? Searching, browsing di Google itu, bahkan sekarang ada AI, ya, lebih canggih lagi, yang IQ-nya di luar nalar kita ya, sampai ribuan IQ-nya, maka bisa kita telusuri itu. Ya, tentunya bukan berarti bahwa dengan menelusuri itu kita terhindar, tidak, paling tidak antisipasi. Kalau secara mutlak terhindar belum tentu. Karena kadang-kadang nanti yang menulis tentang itu pun tidak paham juga. Atau yang menulis itu pun keliru. Kadang-kadang begitu. Itu sebabnya maka dalam definisi hadis palsu itu kan manusiba ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhtilafan wa kadiban. Jadi sesuatu yang dibangsakan kepada Nabi secara ikhtilafan secara keliru. Artinya bahwa tidak disengaja. Ya, ikhtilafan. Lalu ada yang wakadiban, sengaja berdusta. Jadi ulama atau orang-orang yang memalsukan hadis itu ada dua. Satu karena tidak tahu atau keliru. Yang kedua karena sengaja. Sengaja dia membuat hadis palsu itu supaya dia itu diberikan penghargaan oleh orang-orang tertentu. Ya, sejak zaman dulu kan para ulama-ulama kita ini sering nempel dengan para umara. Jadi banyak ulama-ulama kita ini yang untuk mendukung program-program umara dipaksakannya
mengambil dalilnya dari sumber Islam. Sehingga yang tak ada pun dalilnya, dia ada-adakannya. Dari dulu itu, sampai sekarang. Jadi, untuk mendapatkan penghargaan dari umaro itu, ya, diusahakannya, diupayakannya untuk mendatangkan Al-Quran atau ayat, atau kalau enggak hadis, bahkan dibuat-buatnya hadisnya. Supaya apa? Supaya mendukung program pemerintah itu. Tujuannya apa? Ya, apalagi kalau tidak harkat, martabat, harta. Ini yang kita lihat sampai sekarang masih ada. Jadi zaman dulu memang begitu. Jadi ketika dia sampaikan, oh ini sama seperti apa yang disampaikan oleh Rasul, begini bla 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 bla, cair. Ini yang kita khawatirkan. Jadi dengan kita melihat berbagai referensi, bahkan kalau memang tidak bisa kita baca bukunya, ya paling tidak minimal searching, browsing di internet tentang tulisan-tulisan. Apalagi sekarang kan sudah banyak jurnal tulisan, wah luar biasa. Ya, terlepas dari penulisnya siapa ya, perlu juga kita perhatikan. Kalau kita yang tahu ya, perhatikan juga orangnya, siapa yang menulis. Jangan-jangan yang menulis ini pun sesat menyesatkan. Nah, kira-kira begitu. Terima kasih Al-Ustadz. Ini karena waktu kita yang membatasi pada pertemuan yang seru berbahagia ini. Para pemirsa sahabat TPNU Medan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ustadz, untuk kesimpulan pertemuan kita pada sore yang berbahagia. Baik. Pemirsa sahabat TPNU yang dirahmati Allah, shaimin was shaimat yang dimuliakan Allah. Dalam menghindari atas pernyataan Rasulullah, siapa yang berdusta atas namaku maka dia akan menempati tempat duduknya di api neraka, maka kita harus berhati-hati menyampaikan sebuah riwayat, apakah itu hadis atau tidak. Jadi untuk lebih aman, ada kita menyampaikan sebuah pernyataan. Saya tidak tahu apakah ini hadis atau tidak, tapi dari pernyataan ini bisa kita ambil hikmah begini dan seterusnya. Jadi kita terhindar dari itu. Ya, sehingga dengan demikian kita tidak terkena dari sanksi yang telah dinyatakan oleh Rasulullah. Namun sebaiknya juga kita harus searching atau lihat, pelajari, telusuri mana-mana yang hadis, mana yang tidak. Walaupun tidak secara detail, ya, hadisnya sahih, hasan atau dhaif dan sebagainya. Sehingga dengan demikian maka kita dalam istilahnya sekarang cerdas, ya. Cerdas untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita sadari, kita sendiri yang akan menjerumuskan kita kepada api neraka dengan ketidaktahuan kita terhadap pernyataan itu dikatakan bahwa hadis Nabi. Jangan cepat-cepat mengatakan pernyataan itu sebagai hadis. Itu kesimpulannya, ya. Jangan cepat-cepat mengatakan bahwa pernyataan itu walaupun populer, ya, walaupun populer, jangan cepat-cepat mengatakan itu hadis kalau kita belum yakin, ya, belum hakul yakin, ya. Nah, sehingga dengan demikian mudah-mudahan kita terhindar dari itu, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau di akhirat nantinya. Karena salah satu yang diharapkan dari kita umat Islam ini adalah tidak menyebarkan perkataan seseorang lalu dikatakan itu perkataan Rasul. Itu bedanya dengan perkataan presiden kita palsukan dengan perkataan Nabi. Kalau perkataan presiden dipalsukan, nggak sampai ke neraka. Tapi kalau perkataan Rasulullah kita sampaikan padahal bukan perkataan, masuk neraka. Kira-kira begitu, ya. Baik, itu saja mungkin sebagai closing statement-nya. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang beriman
yang mendapatkan syafaat beliau, dan insyaallah kita bersama-sama dengan Rasulullah di akhirat nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sahabat TPNU Medan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada sore yang berbahagia ini sampai di sini pembahasan kita. Jadi para pemirsa sahabat TPNU, kalau ada keraguan ataupun yang lain-lain atau kurang ilmu, jangan lupa sungkan-sungkan kunjungi atau datang ke kantor PCNU Kota Medan. Di sini kita ada pengajian, juga di MWC seluruh Kota Medan ada pengajiannya. Jadi bisa kita menimba ilmu agar ilmu apa yang kita dapatkan bermanfaat bagi kita. Terima kasih Al Ustadz. Ini mudah-mudahan sore yang berbahagia ini menjadi berkah bagi kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.